Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Gimana kalau Mbak Anggun cari jodoh lewat aplikasi? Ketika seorang wanita sosialita melakukan perkumpulan ria, terdapat mbak-mbak bernama Dea yang di-roasting oleh teman-temannya untuk segera menikah. Bodo amat tentang pengstabilan ekonomi, intinya menikah dan tiap hari bisa tidur bareng itu lebih mantap. Apalagi kata teman-temannya, ia udah memiliki anak 6 dan rasanya wah, sungguh bahagia. Adek lu juga udah pada nikah kan? Makanya punya anak. Jangan didengerin itu mbak, stabilin ekonomi dulu baru punya anak. Punya anak di saat ekonomi lagi sengsara adalah sebuah kejahatan moral, anjas. Dimana karena dia dengerin omongan gua, ia pun lebih memilih lokot dari circle sesatnya yang mengajak sama-sama merasakan tegangan ekonomi dengan cara mempunyai anak yang banyak-banyak tapi uang yang tidak banyak. Nah, ternyata dia memiliki toko kue yang sangat besar di kawasan Nganjuk meskipun sering ada pungli liar yang mendatanginya dengan seragam oranye. Tebak squad guys. Kala itu datanglah ponakannya include dengan emak Dea yang kedatangannya langsung ditawari berbagai roti gratisan. Lapis legit ya. Tapi mereka malah menolak kue lapis legitnya mengingat lapis legit yang dijual Dea hasil dari buatan kode biru yang besar kemungkinan terdapat knalpot racing di dalamnya. Lihat mbak-mbak yang ini. Ini gue harus acting ngapain anjing dari tadi pura-pura bersih-bersih? Tak berselang lama dia pun beralasan ke belakang buat bikin kue anti kritik kode biru karena ketika beliau memakannya mulut auto berbusa akibat saking enaknya. Namun alasan tersebut rupanya cuma alasan klasik karena dia hanya takut ditanya-tanya tentang pernikahannya. Aku gak mau dipaksa nikah hanya karena usia aku yang sekarang. Ya elah, kalau ada yang nanya gitu tanya balik aja mbak, kamu kapan cerainya? Nah, 1 minggu pun berlalu, ponakan dia pun berulang tahun yang dihadiahnya ia ingin membeli akun FF milik Dylan Pros yang udah beralih profesi bermain game Last World lah. Namun meskipun ini acara ulang tahun, topik yang sangat hot di sini hanya diisi tentang Dea yang masih menjadi perawan tua karena para cangkem emak-emak di sana menanyakan tentang Dea kapan menikah. Tapi mau sesibuk apapun karir kamu, lebih baik kamu nikah dulu. Dikira nyari pasangan yang setara gampang kali ya. Ya apalagi dia udah spek woman independen anjing. Alhasil mendengar itu ibu Dea langsung memberikan paham ke para mama yang cicilan Shopee Paylaternya nunggak ini dengan berkata, ya itu dia tuh fokusnya ke usaha dulu. Jadi dia nggak mau mikirin yang lain-lain. Itu dia. Tapi kembali dijawab dengan tutur yang seperti ini. Mendingan kamu nikah aja dulu deh. Gak usah banyak pertimbangan. Yaelah bu, maksa banget ngajain senasib sama ibu. Dari kata-kata para mama yang merekomendasikan nikah dulu bodo amat tentang ekonomi kedepannya, tapi mereka aja lagi sengsara cicilan di mana-mana, membuat dia kepikiran untuk melakukan pernikahan. Tapi karena kagak punya pacar, terbitlah ide menarik dari otak karyawannya dengan menyuruh dia mengunduh aplikasi hijau untuk mencari pacar. Gimana kalau Mbak Anggun cari jodoh lewat aplikasi? Asal jangan micet aja ya mbak ya. Terlebih lagi karyawannya ini juga mendapatkan pacar dari aplikasi jodoh bernama Tinder yang kini sedang siap-siap menikah 3 bulan lagi. Saking susahnya nyari pacar sampai nyari aplikasi jodoh. Padahal kan bisa ikut take me out di TikTok mbak. Namun ketika melihat paha karyawannya ada satu koreng membuat dia agak deg-degan saat mendaftar micet Tinder karena takutnya luka tersebut dihasilkan dari pengkasaran pasangannya. Ya jelas lah mbak, ya elah, nyari pacar lewat aplikasi jodoh kebanyakan zongnya mah. Nah keesokan harinya saat dia datang ia pun membawa kabar gembira kulit manggis kini ada ekstraknya. Aku udah kenalan sama seseorang di aplikasi kencan. Karena dia berhasil mendekatkan diri dengan seorang babang-babang berbatang bernama Arman tanpa Maulana. Buset bang umur segini 27 tahun mana mungkin anjing. Dan katanya Babang Arman ini memiliki usaha perbengkelan jadi sangat cocok bagi Dea yang belum pernah servis ganti oli. Aduh. Dia itu 2 tahun lebih muda dari aku. Anjas, berondong guys. Nah di tempat Arman, buset Saitama jadi montir sekarang anjing. Di sana mereka pun mulai melakukan video call dengan layar HP green screen-nya. Kelihatan banget editannya. Yang saling memperkenalkan usaha mereka masing-masing dan kesibukannya. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. Dadah Anggun. Lah. Udah gitu doang? Kecup-kecupnya mana mbak? Dan di siang harinya dia pun datang untuk melakukan survei usaha Arman sebelum mengatakan aku mau kok jadi pacarmu. Namun ketika melihat sosok Babang ini bekerja di bengkel Arman, dia pun yakin usaha ini aman dari pungli, tak seperti usaha toko rotinya yang tiap minggu selalu dimintai uang keamanan. Udah gak usah unjuk gigi juga bang, gue tahu hantaman lu kuat.
Malam harinya kini mereka melakukan dinner bareng yang mungkin ini adalah dinner dua orang introvert rata kanan. Jadi mereka melakukan di dalam toko roti milik Dea. Uang bejibun bisa-bisanya kagak dinner di Ampurva Kempinski. Tak berselang lama datanglah Arman membawakan setangkai mawar karena kalau bawa pohon beringin nanti disangka dinner bersama Mbak Kunti. Dimana untuk menambahkan kesan romantisnya, karyawan dia pun mengeluarkan roti buatan Cimehong yang kebetulan sama-sama supporter MU sama seperti si Arman. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu ya. Dinner apaan anjing, makan kagak habis, minum kagak habis, bisa-bisanya langsung pulang. Dari hasil dinner ini, karena merasa udah cocok apalagi memiliki usaha yang mantap jiwa, membuat besoknya dia langsung memperkenalkan manusia berbatang yang didapat dari aplikasi Tinder ke emaknya. Karena kalau bapaknya udah meninggal, gelap. Dimana awalnya dia hanya ingin memperkenalkan Arman sebagai teman karena memang belum dilakukan pengedoran, tapi cangkem emaknya yang udah ngebet pengen memiliki cucu baru akibat sebesar ini udah kagak lucu. Nah, Arman serius sama Anggun. Langsung to the point dong. Alhasil Arman yang mendengar itu langsung menjawab serius meskipun belum dilakukan penembakan ria. Karena Arman ingin langsung menikah membuat anak sebanyak-banyaknya. Karena seperti kata pepatah, banyak anak banyak rejeki. Rejeki yang harus kita cari. Haus. Oh, yaudah sama Om aja yuk. Lah, emang sama Om bikin haus silang kah? Keesokan harinya mereka lagi-lagi melakukan dinner ala-ala wibu introvert yang dimana ketika dia menerima telepon dari seorang customer, Aku beresin dulu. tiba-tiba adegan yang membuat rahimku anget buang dari seorang karyawan terjadi hanya karena tangannya disentuh oleh Arman. Mbak, ingat mau nikah lagi 3 bulan mbak, buset dah. Emang ya wanita spek begundal gampang banget saknesan. Karena merasa ada ketertarikan, besoknya si Arman langsung membawakan makan siang gratis untuk para builder Dea. Sampai pada akhirnya dia merasakan kecemburuan saat melihat Arman sibuk bercerita dengan salah satu karyawannya, panggil aja Tina, tentang genre film mereka yang sama-sama suka film Jepang. Korea. Kok aku ngerasa mereka kayak udah kenal lama ya satu sama lain. Buset, sampai pegang-pegang pundak anjing. Namun barusan merasa cemburu, beberapa jamnya lagi si Arman langsung mengajak dia ke taman untuk melakukan pengcheck-outan gelar dia sebagai perawan tua. Karena kini Arman langsung melamar dia tanpa perlu pacaran dulu untuk kenal lebih dekat akibat mereka udah terbiasa menempel. Cicak dong. Alhasil sebelum dicekot oleh Tina, dia pun langsung menerimanya dan akan menggelar pernikahan besok sore. Wadaw, gimana ceritanya nikah kejar-kejaran? Keesokan harinya mereka pun udah sah menikah yang dihadiri oleh para NPC daerah sana hanya agar kebagian rendang saat pernikahan Dea. Makan loh, makan. Mari. Ada kambing guling di situ. Nah, ini dia momen yang ditunggu oleh para NPC. Setelah pernikahannya selesai, giliran momen ini yang ditunggu oleh Arman. A few moments later. Anjos, rudal besutan Uni Soviet udah lama kagak diluncurkan ya bang. Sehari menikah besoknya terlihat rumah besutan khas ikan terbang dengan pilar sebesar titi-titan yang dimana baru aja mau melakukan honeymoon ternyata bengkel Arman mengalami permalingan sehingga membuatnya harus OTW lokasi membatalkan perhoneymoonannya. Ketika sampai di TKP, aduh. Kalian udah pada cek CCTV belum? CCTV kita mati, Bu. Ya, kebiasaan di Wakanda, CCTV sebagai barang bukti pasti tiba-tiba rusak dan yang paling sering ya mati. Kayak kasus siapa Tuts? Hingga akhirnya dia menawarkan modal segar untuk suaminya, tapi malah ditolak dengan prinsip yang sangat perkasa. Uang istri itu uang istri. Uang suami, uang istri. Itu dia, racun sosmed anjing. Setelah dari bengkel Arman, kebetulan dia menerima pesanan dari seorang misterius dan bisa-bisanya pesanan itu dibuatkan tanpa memberikan DP. Alhasil saat dia mengantarnya dengan Tina, nomor telepon pembelinya tiba-tiba kagak aktif dan ketika mereka mau pulang... Lah, segampang itukah mencuri di siang hari? Lu kalau nggak bisa begadang, jangan jadi begal bang. Beruntung dengan menelpon si Ayang dan mengatakan, "Mas, aku dibegal." Kecepatan mobil cumi daratnya pun melesat OTW TKP karena ketika dia di hub ia pun langsung masuk ke mode tidurnya dan saat di perjalanan dia yang terbangun. Anjos, ia pun udah melihat karyawannya bermesraan dengan Arman seakan-akan menandakan mereka memiliki hubungan segelap masa depan kalian. Keesokan harinya mereka pun gas melaporkan pembegalannya. Semoga polisi cepat nangkap begal yang nyuri mobil kamu ya. Oh, tidak mungkin Perguso.
Namun baru aja melapor sebuah kasus, setibanya dia di tokonya, tiba-tiba berangkas full berisi cuan dan juga sertifikat rumahnya udah ter-unboxing. Tapi saat ditanya, pegawainya sama sekali kagak ngeliat siapapun orang yang masuk ke dalam, apalagi yang gue heranin, lah ini di Nganjuk belum ditemukannya CCTV kah? Tak berselang lama, 2 orang ladusing datang untuk melakukan investigasi. Orang ini sangat rapi, tidak meninggalkan jejak apapun. Buset, ya kali kagak ninggalin sidik jari. Itu yang ngemaling Agus Buntung kah? Sehingga karena kagak nemuin sebuah barang bukti, membuat dia melakukan penangisan ria yang ditonton oleh barudak karyawannya secara langsung. Mbak harus tenang atas semua kejadian apa yang sudah menimpa Mbak. Pala bapak kau tenang, uang puluhan juta hilang anjing. Beberapa hari pun berlalu, kini dia udah membaik dari kejadian kemarin dan udah bisa memilih surat undangan pernikahan buildernya. Namun ketika memilih, dia tak sengaja melirik koreng Tina yang baru muncul di tangan. Sampai ia pun berpikir kalau Tina memiliki pacar psikopat yang suka melakukan hukuman cambuk saat berada di sebuah ayo dong ya. Beginilah guys, kalau punya pacar masih memakai gaya Romawi kuno. Siang harinya dia berhasil menciduk suaminya yang membeli sebuah perhiasan dan karena dia orangnya geeran pakai banget, ia pun mengira kalau itu akan dihadiahi ke dirinya sampai pada malam harinya ia pun udah bersiap dengan gaya malu-malu kucingnya. Ya, gaya andalan woman ya nutup cangkem. Entah siapa yang menemukan pertama kali tapi di copy paste oleh seluruh woman. Tapi saat Arman datang, ia pun tiba-tiba ingin tidur sehingga hancurlah seluruh ekspektasi Dea yang mengira malam ini akan menjadi malam yang spesial seperti varian menu terang bulan. Malam itu juga saat dia terbangun, ia pun melihat si Ayang sedang berbicara empat mata dengan orang random yang saat disamperin oleh Dea orangnya malah menghilang dari lens sehingga timbullah kecurigaan di otak Dea. Sementara Arman berusaha meyakinkan Dea kalau dirinya hanya sedang berhalu setelah tadi selesai makan malam menenggak 2 kardus ale-ale rasa blackcurrant. Bahkan besoknya saat ditanya Ayang, kamu kemarin kemana aja? Kemarin itu kemana aja sih mas? Kemarin aku saran di bengkel kok. Membuat dia kembali overhead di kepala, tak sanggup menahan kecurigaannya dengan si Ayang yang kini makin kagak jelas. Ya, masih berani kalian nyari pacar lewat aplikasi jodoh? Nah, inilah bentukannya. Nah, di toko kue ada lagi yang membuat kepala dia mengalami overhead karena melihat Tina mengenakan perhiasan baru yang katanya dari calon suaminya. Ini dari calon suami aku Mbak. Nah, kalian tahu kan siapa calon suami Tina? Arman Babi. Dan karena otak dia begitu polos belum tersentuh hal-hal negatif, ia pun kagak ada niatan menyelidiki siapa calon suami buildernya. Yang ada ia malah fokus nyepam laporan kehilangan ke kantor polisi agar penanganannya lebih cepat dilakukan. Ketika sampai di kantor polisi, seperti biasa, kasusnya selalu sama dan sangat mencerminkan kehidupan di Wakanda, di mana ketika ada masalah, CCTV selalu hilang tanpa jejak. CCTV yang satunya, yang berhasil, yang jelas pada hari itu, hilang seperti disengaja. Nah, ciri-ciri kalian tinggal di Wakanda ya ini. Nah, tak berselang lama, Anggun pun datang ke bengkel Arman, tapi karena Arman lagi lockout, ia pun menunggunya di ruangannya sampai berhasil meredakan kecurigaannya setelah melihat ini. Mas Arman ternyata perhatian juga ya sama aku. Auto luluh anjing. Namun saat melihat ini, tentunya bukan curiga lagi yang ada di pikiran Dea, melainkan karena selama ini suamiku adalah calon suami builderku. Anggun, maaf ya, aku agak telat pulangnya. Bohong itu mbak, bohong lagi di Oyo itu. Singkat cerita, saat malam harinya, Arman yang baru datang rumahnya udah full gelap dan dia juga kagak ada di rumah. Alhasil karena daripada sendirian di rumah, Arman memilih untuk bagi-bagi THR ke para buildernya. Bengkel apaan buka 24 jam anjing? Kala itu datanglah builder Tina yang ternyata benar kalau selama ini Arman adalah ayangnya yang mengcosplay menjadi suami Dea. Terlebih lagi percakapan mereka berhasil didengar oleh Dea yang mengcosplay menjadi tembok tanpa diplamir. Aku pengen hal yang lebih buruk terjadi sama dia. Yang dimana builder kepercayaannya ternyata adalah sosok jurik spek micet yang sangat ingin melihat Dea sengsara. Alhasil dengan salam tepuk pramukanya, dia langsung join ke Battalion of Dawn untuk menciduk mereka berdua. Meskipun udah keciduk, si babang Arman yang mirip Chef Arnold suasana segar ini malah mengibarkan bendera perang melalui cangkemnya. Aku bakal bikin kamu menyesal karena udah nikah sama aku. Tapi nampaknya dia kagak ketar-ketir karena handphone aku udah terhubung ke kantor polisi. Gimana caranya anjing HP ku hubung ke kantor polisi?
Karena katanya Bluetooth Dea udah kehubung dengan speaker di kantor polisi, jadi seluruh percakapan mereka berhasil didengar oleh seluruh anggota kepolisian. Dan ketika mereka ingin kabur, malah ditumbalin. Dimana sungguh plot twistnya di sini, si Tina aslinya kagak cinta dengan Arman karena ia cuma bisa melakukan KDRT, makanya seluruh badan Tina terdapat titik segel koreng. Dan tujuan Tina cuma satu, yaitu menjadikan Arman sebagai bonekanya agar bisa menghasilkan uang melalui permalingan berangkas di toko Dea, serta menyuruh begal melakukan permalingan mobil Dea. Kamu pikir aku cinta sama kamu? Aku nggak cinta sama kamu. Jadi ini ceritanya sakit hati segitiga, gua kira cinta segitiga. Tak berselang lama, Pak Pol pun datang bersama emak Dea yang tentunya mereka telat karena Tina udah mengeliminasi Arman. Apalah, pengen buat adegan brutal tapi lupa kalau diawasin KPI ya gini jadinya. Alhasil film pun ditutup dengan Arman yang wasted karena lambungnya terkena tetanus akibat luka tusukan dari besi yang berkarat. Apalah, mana ada orang wasted masih bisa megang besi anjing. Oke, pesan immortality-nya di sini, menikah memang menjadi goal setiap orang, tapi ketahuilah sebelum menikah kita harus menatap perekonomian terlebih dahulu karena jika sampai ekonomi down, rasa bundir auto meningkat. Oke, gua Wisnu. Stay halal, brother.